Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan proyek manajemen rantai pasok yang bekerja sama dengan UMKM Violace, yaitu usaha yang bergerak di bidang food and beverage dengan produk kue. Next. Lalu kami beranggotakan 3 orang, yang pertama itu Irsalina alias Sarvina dengan NIM 084, dan saya sendiri Nada Nabila dengan NIM 089, lalu ada Marela Hazia dengan NIM 097. Next. Yang pertama akan kami bahas itu ada bab 1 mengenai pendahuluan. Nah, latar belakang dari proyek ini, supply chain management merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian berbagai organisasi yang lebih efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. UMKM menguasai sebagian besar kegiatan bisnis di Indonesia. Dalam hal ini, untuk meningkatkan persaingan dan produktivitas kegiatan usaha. Diperlukannya pengelolaan rantai pasokan pada UMKM. Nah, perkembangan ini mengharuskan kegiatan bisnis, baik perusahaan maupun UMKM, memaksa diterapkannya pengelolaan rantai pasokan. Violace merupakan UMKM kegiatan usaha yang bergerak pada bidang food and beverage, yaitu menjual produk kue dengan konsep ala Korea. Persaingan pada bisnis ini cukup banyak karena produk yang ditawarkan sedang populer di kalangan masyarakat, sehingga diperlukan rantai pasokan yang baik agar alur pengelolaan dari bahan baku Violace dapat dikelola dengan baik. Nah, alasan kami memilih Violace sebagai bisnis yang ingin kami ketahui kegiatan rantai pasokannya, karena Violace merupakan bisnis yang terbilang cukup baru dan memiliki pesaing yang cukup banyak. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membahas pengelolaan rantai pasokan Violace serta dapat memberikan wawasan ataupun saran pemikiran terkait strategi rantai pasokan yang dilakukan. Next. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengelolaan aliran rantai pasok Violace, lalu bagaimana kebijakan pemenuhan bahan baku, bagaimana kegiatan strategi supply chain yang dilakukan Violace, lalu ada perencanaan produk baru dari Violace, lalu bagaimana cara pengelolaan permintaan dan perencanaan produksinya, lalu bagaimana sistem pemrosesan pesanan Violace, lalu bagaimana manajemen transportasi dan distribusi Violace, dan yang terakhir bagaimana teknologi informasi dan manajemen rantai pasokan. Nah, tujuan pembahasan kali ini ialah jawaban dari perumusan masalah. Yang pertama itu untuk mengetahui pengelolaan aliran rantai pasokan Violace. Lalu untuk mengetahui kebijakan pemenuhan bahan baku Violace, untuk mengetahui kegiatan strategi supply chain yang dilakukan Violace, untuk mengetahui perencanaan produk baru dari Violace, untuk mengetahui cara pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi, untuk mengetahui sistem pemrosesan pesanan Violace, untuk mengetahui manajemen transportasi dan distribusi Violace, dan yang terakhir untuk mengetahui teknologi informasi dan manajemen rantai pasokan. Next. Selanjutnya ada bab 2 mengenai profil perusahaan proyek, yaitu profil dari Violace sendiri. Next. Nah, sejarah dari Violace ini mulai berdiri sejak bulan Juli 2021. Usaha UMKM ini dimiliki oleh seorang mahasiswi bernama Amalia Milenia. Usaha ini berawal menjual Korean cake dari rumah atau homemade. Nah, ketika adiknya dan ayahnya berulang tahun, ia mencoba untuk memberikan kue buatan dia sendiri. Awalnya hasil desain kuenya masih belum maksimal. Namun, hal tersebut tidak mematahkan semangat Amalia. Justru membuat rasa penasaran untuk terus mencoba, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Awalnya, ia menawarkan Korean and bento cake ke kerabat dan saudara saja, namun respon positif yang diberikan teman dan saudaranya membuat Amalia yakin untuk mencoba menjual cake-nya. Next.
Lalu dalam minggu pertama, penjualan masih 2 cake per harinya, dan 2 minggu penjualan mulai meningkat. Lalu setelah 2 bulan berjalan, tiap harinya permintaan konsumen terus meningkat, sampai akhirnya Amalia memutuskan untuk mencoba mempekerjakan seseorang untuk membantunya. Setelah 3 bulan pun ternyata melakukan kegiatan produksi di rumahnya sudah tidak memungkinkan. Maka Amalia, owner dari Violes, memutuskan untuk pindah kegiatan produksi yang tadinya di rumah menjadi membuka ruko di daerah Kota Bekasi. Dan kegiatan bisnis UMKM ini masih berjalan hingga sekarang yang dimana kira-kira sudah berjalan sampai 9 bulan dan masih terus berlanjut. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Violes, yaitu terdiri dari founder dari Violes yaitu Amalia, lalu di bawahnya ada co-founder, supervisor, di bawahnya lagi ada admin, tim produksi 1, tim produksi 2, tim produksi 3, tim desain 1, dan tim desain 2. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada jenis usaha, perkembangan usaha, dan rencana pengembangan. Violes termasuk bisnis UMKM yang bergerak pada bidang food and beverage, khususnya di bakery. Violes menjual Korean cake dan bento cake. Perkembangan usaha Violes ini sangatlah baik. Peningkatan permintaan konsumen terus meningkat. Kualitas dari produk Violes pun konsisten. Bahan yang digunakan memiliki kualitas yang baik dengan mengandalkan supplier yang berkualitas. Dengan perkembangan usaha yang terjadi selama kurang lebih 9 bulan ini, Amalia selaku owner dari Violes pastinya terus memiliki ide serta inovasi yang akan dilakukannya untuk kedepannya. Melalui diskusi atau wawancara dengan beliau melalui Zoom meeting, beliau berkata bahwa rencana pengembangan kedepannya dapat dimulai dengan membuka toko kue yang lebih besar lagi, menambah jumlah karyawan, serta memiliki rantai pasok yang baik, yang akan membantu Amalia dalam mengembangkan bisnisnya ini. Dan menambah menu dalam bisnisnya seperti cookies, dessert box, brownies, juga menjadi salah satu rencana Amalia dalam mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu sistem aliran rantai pasok dari Violes. Di sini ada pengelolaan aliran rantai pasok. Dalam mengelola rantai pasok berawal dari pemesanan bahan baku pada supplier tetap hingga sampainya barang jadi pada konsumen dikelola secara terstruktur. Bahan baku dipesan melalui supplier tetap, lalu bahan baku diolah secara manual oleh pegawai yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tim produksi dan tim desain. Setelah barang diproduksi, maka akan didesain sesuai pesanan konsumen yang telah mengisi format order. Setelah itu, produk akan dikirimkan ke konsumen melalui jasa kurir yang telah dipilih konsumen dan disepakati kedua belah pihak. Next. Lalu untuk kebijakan pemenuhan bahan baku. Dalam pemenuhan bahan baku, Violes memiliki 3 hingga 4 supplier tetap. Hal ini agar mendukung Violes dalam pemenuhan bahan bakunya. Pertimbangan yang dimiliki sehingga memiliki lebih dari 1 supplier, yaitu harga dan stok bahan baku. Violes memiliki lebih dari 1 supplier, tetapi tetap memprioritaskan kualitas bahan baku sehingga dapat dikatakan semua supplier memiliki kualitas bahan baku yang setara. Violes dalam pemenuhan bahan baku akan mempertimbangkan harga dengan membandingkan mana yang lebih murah pada waktu tertentu dan tentunya ketersediaan stok dari supplier itu sendiri. Selanjutnya mengenai strategi supply chain. Nah, strategi rantai pasok yang dilakukannya ialah akan melakukan produksi sesuai dengan permintaan dari konsumen, sehingga menggunakan sistem pre-order untuk mengefisiensikan biaya, serta ketersediaan stok yang pas, tidak kekurangan, dan tidak berlebihan. Violes tentunya telah mengatur pengelolaan permintaan dengan baik. Selain itu, Violes menggunakan jasa kurir sebagai pengantaran produk hingga ke tangan konsumen. Jasa kurir yang digunakan merupakan sesuai dengan pilihan konsumen dan kesepakatan kedua belah pihak. Next.
Selanjutnya ada perencanaan produk baru. Tentunya nih setiap usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar, selalu memiliki inovasi serta ide yang akan dilakukan di setiap usahanya. Sehingga terus terjadinya perkembangan setiap waktunya. Perencanaan produk merupakan hal yang sangat penting, yang menentukan jenis serta kualitas produk yang akan dihasilkan, respon masyarakat, serta kemungkinan kestabilan produk tersebut di dalam pasar, dalam artian tidak cepat turun popularitasnya. Ketika merencanakan produk baru, sebuah perusahaan harus melalui berbagai tahapan hingga produk benar-benar sudah jadi dan siap untuk dipasarkan ke konsumen. Setelah melakukan wawancara melalui Zoom dengan owner Violes, Violes tentunya telah memiliki beberapa rencana untuk mengeluarkan menu baru atau produk barunya. Nah, mengenai hal yang tadi, hal tersebut itu juga didorong oleh banyaknya permintaan konsumen terkait produk yang akan dijual oleh Violes. Nah, di antaranya itu adalah menu baru dessert box. Dessert box ini merupakan makanan yang manis yang berisi coklat mousse dan brownies serta lelehan coklat yang disajikan di dalam box. Nah, produk ini tuh cukup terkenal di kalangan masyarakat, khususnya kaum milenial yang sedang mengikuti tren. Amalia akan terus mengembangkan inovasi yang dimiliki dengan terus menciptakan produk baru. Selain dessert box nih, Amalia juga memiliki rencana untuk membuat brownies, lumer, dan cookies, di mana makanan ini juga cukup terkenal di kalangan anak muda. Namun tentunya dengan memiliki inovasi serta menciptakan produk baru, tidak akan mengurangi kualitas dari produk lama Violet itu sendiri, yaitu Korean Cake. Selanjutnya ada pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Di sini pengelolaan permintaan di mana suatu perusahaan itu melihat bahwa input tersebut harus diubah polanya terlebih dahulu sebelum masuk ke peramalan, perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, produksi, dan pengiriman ke pelanggan. Perencanaan produksi adalah perencanaan mengenai faktor produksi yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu produk pada suatu periode tertentu di mana masa yang akan datang itu sesuai dengan yang kita perkirakan. Nah, Violis ini tentunya telah mengatur pengelolaan permintaan dengan baik. Dengan sistem pre-order yang dimiliki Violes memudahkan untuk mengelola permintaan serta pengadaan bahan baku. Ketika customer telah mengisi format order, lalu membayar DP ataupun lunas, maka order customer tersebut sudah masuk dalam list produksi. Sekiranya sekitar 2 hari sebelum hari H produksi, Violes akan melakukan perencanaan produksi dengan melakukan list produksi berapa cake yang akan dibuat. Dengan begitu pengelolaan bahan baku akan lebih mudah gitu sehingga peluang adanya permasalahan mengenai kurangnya bahan baku itu akan lebih kecil. Selanjutnya ini ada pemrosesan pesanan. Jadi penjualan bisnis Violes ini dilakukan secara online, di mana sistem pre-ordernya itu dilakukan oleh Amalia. Cara pemesanan Korean Cake Violes ini, customer bisa melakukan chat melalui WhatsApp Violes. Nanti admin dari Violes akan memberikan format order yang berisi nama lengkap, alamat, ukuran cake, dan lain-lain untuk diisi oleh setiap customer. Setelah mengisi format order dan mengirimkan desain yang diinginkan, admin Violes akan memberikan totalan harga yang nantinya customer akan membayarkannya sehingga sudah masuk dalam list produksi. Ketika cake atau pesanan sudah jadi, admin Violes akan memberikan foto kuenya dan memberikan info bahwa kuenya sudah bisa di-pick up atau diambil, dan nantinya pengiriman cake bisa menggunakan Gojek atau Grab Instant atau bisa diambil langsung oleh customer. Nah, selanjutnya ini ada namanya manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi ini sendiri merupakan pengaturan sistem pengiriman barang dengan moda transportasi tujuan agar proses distribusi barang itu menjadi lebih tertata. Violes menggunakan sistem pre-order pada proses pemesanannya menggunakan beberapa transportasi agar produknya sampai di tangan konsumen. Di antaranya yang paling sering digunakan itu adalah aplikasi Gojek dan Grab. Nah, setelah cake Violes ini telah jadi dan sudah rapi dikemas, nantinya akan dikirim menggunakan Gojek ataupun Grab yang dipesan oleh konsumen. Namun, memang dengan menggunakan Grab ataupun Gojek ini membuat cake dari Violes ini rentan hancur.
karena banyak banget nih para driver Grab ataupun Gojek yang tidak mengerti untuk mengendari kendaraan dengan hati-hati agar cake tersebut tidak hancur. Nah, maka tidak banyak dari customer yang memilih untuk mengambil cake sendiri tersebut. Dan yang terakhir ini adalah namanya teknologi informasi dan manajemen rantai pasokan. Teknologi informasi di dalam manajemen rantai pasokan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial. Pada perspektif teknis terdapat dua fungsi yang harus dipenuhi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Sedangkan pada perspektif manajerial terdapat beberapa hal yang diharapkan perusahaan dari implementasi teknologi informasi, yaitu minimize risk, reduce cost, dan menciptakan value. Nah, Violis ini sendiri memiliki supplier bahan baku yang dihubungi dengan via WhatsApp ataupun Shopee Chat. Nah, dengan itu, Violis ini dapat dengan mudah menghubungi supplier jika ingin berdiskusi dan lain-lain. Dalam pengolahan informasi produknya itu, bahan baku Violis ini masih belum menggunakan teknologi dan masih melakukannya secara manual. Jadi, Violis sendiri ini belum mendapatkan berbagai keuntungan yang akan didapatkan ketika membangun ataupun menggunakan teknologi yang canggih. Nah, maka kesimpulan dan saran dari laporan hasil proyek kami ini, jadi Violis itu merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan yang menjual berbagai macam Korean cake dan bento cake, di mana customer itu mampu memilih desain kue sesuai yang mereka inginkan. Nah, Violis menggunakan manajemen rantai pasokan dengan sempurna dan tertata dikarenakan Violis sendiri mengetahui dengan digunakannya rantai pasok ini bisa mencapai biaya minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Dikarenakan manajemen rantai pasokan ini mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang ataupun jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, disarankan untuk Violes ini untuk dapat menggunakan lebih aktif terhadap distributor dari Violes karena nantinya pastinya akan bermanfaat untuk Violes. Selain itu, disarankan agar Violes menggunakan platform GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood sebagai alat untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, hal itu juga dapat memperluas pasar penjualan dari Violes. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.